Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku ingin menjelaskan outlook minggu depan di tanggal 12 Mei ya. Di sini langsung singkat aja ya. Kita langsung ke time frame weekly secara teknikal ya. Secara teknikal di sini time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya dia masih naik ya. Secara teknikal di time frame weekly-nya dia masih naik. Karena di sini sebuah engulfing di sini sudah dimakan oleh candle engulfing baru ya, candle bullish baru ya. Dia udah dimakan, candle salad-nya udah dimakan oleh candle bullish baru. Nah, terus di time frame daily ya, time frame daily di sini high sebelumnya ya, high sebelumnya di sini sudah di break oleh high yang baru di sini. Nah, di sini di time frame daily itu sudah mempresentasikan sebuah harga itu dalam tren kenaikannya dari biasa tren kenaikannya. Dan kemarin saya pernah bahas ini adalah demand dari full strong buy demand, di mana harga kemarin itu berhenti di sini. Harga itu berhenti di sini dan dia merespek sebuah demand di sini, dan membuat sebuah reaksi harga kenaikan yang cukup signifikan ya di sini. Nah, oke. Terus kita ke H4. Dari H4 di sini masih tren penurunannya ya, masih tren penurunannya ya, masih koreksi ya, masih koreksi di H4-nya masih koreksi. Saya lihat sendiri di sini ketika level-level zona pertahanan seller ini di break ya. Ini pertahanan seller kalau di H4-nya supply drop base dropnya yang ini. Nah, ini di respect ya. Ketika ini di respect, dia bakal turun dulu ke sebuah demand di LTF ini. Ini demand di LTF. Nah, semisal nih market ini dia turun, dia break pertahanan buyer, dia break lagi pertahanan buyer yang ini, dan ada level invalidation di sini. Ketika level invalidation ini di break ya, dia akan menuju lagi ke demand daily yang ini ya. Dia akan menuju lagi ke demand daily yang ini. Ya, ketika dia udah menuju demand daily, ketika di break lagi udah valid. Ya, dia valid reversal, dia bakal turun. Nah, turun di reversal di time frame H4-nya ya. Dia akan turun menuju ke demand RBR di sini di 3065 ya. Di sini demand RBR di sini ada pertahanan buyer terakhir di H4-nya untuk koreksi ya. Nah, terus kita lanjut di time frame H1. Di time frame H1 di sini market itu masih cenderung turun ya. Bearish ya, trend bearish mendominasi di sini. Trend bearish mendominasi di sini. Oke, jadi ketika trend bearish mendominasi di sini, ketika dia naik, dia harus men-breakout dulu pertahanan seller di sini, karena bias daily-nya tadi masih naik dan weekly masih naik ya. Dan di situ kita harus melihat pantauan zona di sini. Pertahanan seller terdekat di sini di 3363 ini adalah pertahanan seller, di mana zona ini harus kita pantau. Kalau ini semisal zona ini di break, berarti dia akan menuju zona terakhir di sini. Ini adalah supply atau SBR, supply atau SBR yang pertahanan seller terdekat. Kalau yang pertahanan seller yang di atas, ini adalah di mana di sini ada bawah kiri di minor time frame. Ini pertahanan seller tertingginya. Atau semisal kita bisa mengambil sebuah supply atau apa di sini ya, bisa boleh. Yang penting dia ketika dia mau naik, dia harus breakout dulu level resisten atau supply di atas ini ya, harus di break dulu ya, itu seperti itu. Nah, ketika dia break harusnya dia harus menguji level strong supply di sini. Strong supply di sini ada sebuah reaksi harga ya, di mana reaksi harga di sini dia langsung drop secara signifikan. Ini di sini adalah sebuah supply liquid di sini ada sebuah engulfing yang sekali reaksi itu langsung drop secara signifikan ya. Jadi ini zona level pantau masih fresh banget di level berapa ini? Di 3460. Ini adalah level pantau seller ya. Ketika break ini ya market akan ATH. Ketika break ini ya market akan ATH itu. Seperti itu. Ketika sudah break itu ya. Nah, dan ya semisal kalau market itu dia turun, harusnya ke pertahanan buyer dulu ya. Baru dia menguji level strong seller di sini ya. Ya, seperti itu. Atau dia mantap lagi di sini, bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi gitu. Ya, level sellernya ini bisa kita pantau juga, karena ini zona pantau juga gitu.
karena di tren H4-nya masih koreksi turun ya, koreksi turun di tren H4-nya. Di H1-nya masih cenderung bearish gitu. Masih bisa gitu. Kita tinggal follow marketnya aja gitu. Kalau dia break atas ya kita follow buy. Ya, karena ini market masih bingung di sini. Ya, kita tunggu aja pertahanan seller ini atau pertahanan buyer di break. Baru kita bisa asumsikan kita cari buy atau sell seperti itu. Lebih aman seperti itu. Kalau mau ambil high risk ya saya sendiri mau ambil di pertahanan buyer ini ya 307 ini. Ya, disclaimer on ya, jaga resikonya juga. Nah, karena pertahanan buyer ini lumayan kuat karena di sini high sebelumnya di sini sudah di break oleh high baru ya. Ya, makanya di sini aku bisa ambil posisi buy di berapa sih angka Fibonacci berapa sih? Bentar, wait. Angka Fibonacci berapa? Nah, angka Fibonacci golden ratio ya, bisa ya. Nah, oke seperti itu. Mungkin sekian untuk outlook minggu depan. Terima kasih sudah mau mendengarkan ya. Mungkin itu hanya pandangan di minggu depan sebagai outlook teknikalnya. Secara fundamentalnya saya update di VIP ya. Oke, fundamentalnya kita update di VIP. Oke, terima kasih banyak. Jaga risk manajemennya, jaga psikologinya, jaga trading plan-nya dalam market. Jangan layering terlalu banyak, jangan over trade, jaga resikonya tetap nomor satu. Teknikal itu 80%, teknikal itu hanya 20%, 80%-nya itu money management dan risk management yang pas. Oke, makasih banyak untuk video kali ini. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.